Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita lagi bersantai ria ya, sambil kita ngopi. Kita lagi ngopi ya di outdoor ini sore hari. Yang kita coba di posisi siang membuat video buat teman-teman ya. Yang judulnya adalah surga dan neraka itu ada dalam rasamu. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya mengerti, tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Karena ini membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam untuk kita kaji ya. Nah, surga itu adalah kesenangan yang digambarkan ataukah kebahagiaan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang berupa bidadari yang banyak ya, ataukah sungai dengan isinya susu, bahkan ada khomer, buah yang kalau dipetik terus berbuah lagi tidak akan pernah habis, dan banyak keindahan kebahagiaan lainnya, bahkan tak terlukiskan bentuknya kalau kita cari di dunia ini. Begitu pula sebaliknya neraka ya. Neraka itu penyiksaan, bahwa manusia menjadi bara api untuk dibakar kalau dosanya besar ya, ataukah ditusuk dari pantat sampai mulut ya, terus diminum air nanah untuk menyiksa orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Dan tidak bisa digambarkan bara api tersebut meskipun dicari di dunia ini. Itu adalah pengibaratan saking bahagianya, saking senangnya, saking luar biasa kondisi indahnya ya. Dan begitu pula sebaliknya, saking perihnya ya, saking tidak enaknya, saking terkatung-katung jiwanya, saking pusing puyeng dan segala-gala bentuk yang tidak enak digambarkan seperti neraka tadi ya. Nah, mungkin Anda pernah dengar lagu tasawuf yang saya bikin atau lagu sufi yang judulnya Secangkir Kopi ya. Dan itu ternyata setelah saya lihat di YouTube ada lagu dangdut yang judulnya Secangkir Kopi juga ya. Saya baru tahu, sehingga saya tambahkan tambahannya lagu sufi atau tasawuf. Nah, di situ saya mengatakan surga dan neraka itu tempatnya ada di dalam rasa. Tempatnya seperti kopi ini ya. Ini ada kopi dan gula, pahit dan manis. Tempatnya di gelas ya, bercampur. Nah, surga dan neraka itu yang jadi gelasnya, tempatnya adalah di rasa ya, di rasa atau di perasaan. Nah, seperti yang saya bilang kepada Anda ya, misalnya orang yang Anda cintai ya, contoh istri Anda, orang yang sangat Anda sayangi, tiba-tiba Anda tidak pernah kelahi, tidak pernah ada salah dan tidak pernah ada apa-apa. Tiba-tiba Anda mendapatkan informasi bahwa istri Anda ngamar dengan lelaki lain, dan Anda kesana dan lihat ternyata memang benar, ternyata dia selingkuh, bahkan tidur dengan orang lain. Nah, rasanya di dalam diri pribadi Anda yang sangat cinta kepada dia, dan dia pun cinta kepada Anda, ternyata diam-diam dia
menzolimi ataukah menyelingkuhi Anda, bahkan ngamar. Nah, sakitnya itulah yang disebut neraka, ya. Tidak bisa dilukiskan, ya. Anda lukiskan dengan lukanya badan Anda dengan pisau ataukah dengan golok, ataukah Anda tabrakan sampai tangan Anda patah tulangnya, itu lebih sakit yang namanya diselingkuhi orang yang kita cintai, yang Anda tidak pernah hianati, dan tampilannya juga keseharian itu seperti setia, ternyata diselingkuhi. Rasa sakit itu yang tidak bisa Anda lukiskan. Bahkan orang yang tidak kuat imannya bisa membunuh selingkuhannya, bahkan istrinya. Banyak kejadian, ya. Nah, itulah yang disebut neraka. Ini kalau di dunia, ya, kita ibaratkan. Ataukah hal-hal sakit lainnya, ataukah Anda sudah membantu saudara Anda berjuang banting tulang, Anda mengerahkan segala daya dan upaya Anda untuk membantu sehingga dia sukses, ya. Setelah dia sukses, malah dia menzolimi Anda, membuat Anda sengsara, bahkan menghancurkan kehidupan Anda sehingga sakitnya luar biasa. Nah, itu contoh lain. Dan sebaliknya, kalau surga, ya, Anda ketika lelah berjuang mencari rezeki, ya, misalnya sehari Anda mendapatkan untung hanya 50.000 dari modal Anda, ya. Misalnya modal Anda 100.000, Anda dapat berjualan 150.000, dan 20.000 dari keuntungan Anda berikan kepada orang yang lapar, ya, tidak makan seharian. Maka kesenangan, perasaan Anda, jiwa Anda yang sangat bahagia itu, yang tidak bisa dilukiskan ketika Anda capek nyari rezeki untung 50-20, Anda kasih orang yang tidak makan seharian dan susah, maka itulah yang disebut surga. Ketika Anda bersuami istri, cinta kasih Anda lancar, ya, tidak ada problem-problem yang besar, bahkan rezeki Anda lancar dan segala hajat yang Anda inginkan lancar, dan Anda mampu membantu banyak orang. Nah, itulah kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan ketika Anda membantu orang dengan usaha kerja keras yang Anda lakukan. Nah, itu kalau di dunia, ya. Tempatnya sama. Tempatnya yang saya bilang seperti di gelas ini. Jadi pahit dan gula itu di gelas bercampur padu. Yang saya bilang kepada Anda, cahaya itu nggak ada gunanya kalau tidak ada gelap, ya. Dan selalu berpasang-pasangan, siang dan malam, hitam dan putih, jahat dan baik, perempuan laki-laki, dan banyak hal bergandengan di dunia ini, ya. Dan dalam satu wadah, dalam lagu saya yang secangkir kopi, ya, pahit dan manisnya dalam satu wadah, sama dengan surga dan neraka, ya. Mudah-mudahan Anda paham. Jadi surga dan neraka itu tempatnya, kalau di Al-Quran dijelaskan itu di sebuah tempat, ya, tempat yang gaib. Nah, kalau di dalam ilmu tasawuf, ilmu kebatinan, ilmu hikmah, ilmu sufi, tempatnya itu adalah dirasa, ya. Sakit itu dirasa, bahagia itu dirasa. Sehingga ketika orang meninggal, eksekusi dalam surga dan neraka itu untuk keputusan Tuhan kepada seorang hamba ini. Yang saya bilang 3 unsur manusia, yaitu jasad, jiwa atau kesadaran diri atau nafs, dan ruh. Ketika meninggal, ya, kita itu melihat seperti kita hidup, ya. Kita bisa merasa seperti apa yang kita alami ketika hidup. Ketika meninggal, jasad lebur seperti alam semesta, ya. Kalau ada jasad-jasad itu karena ilmu dan dekatnya kepada Allah, itu adalah hadiah dari Tuhan, ya. Lebur seperti alam semesta. Jiwa atau kesadaran diri itu terlepas dari hardware atau perangkat keras ataukah fisik kita ini, dan ruh kembali ke asal, karena ruh itu berasal dari Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dari itu kembali padaku. Yang tersisa adalah kesadaran diri atau jiwa. Jiwa itulah yang berpikir, jiwa itulah yang merasa, jiwa itulah yang benci, jiwa itulah yang bahagia, jiwa itulah yang sakit. Itu adalah software. Kalau Anda sedih, Anda lagi kena musibah, yang nangis sebenarnya di dalam jiwa Anda atau kesadaran diri Anda, tapi alat untuk mengekspresikan atau mengaplikasikannya adalah
fisik Anda sehingga meneteslah air mata. Kalau Anda bahagia, yang bahagia di dalam mesinnya. Nah, tampilan softwarenya itu teraplikasi dalam jasad Anda sehingga Anda tersenyum lebar dan sangat bahagia. Nah, mereka itu ada dalam rasa. Ketika meninggal, ruh kembali ke asal, jasad lebur, dan jiwa inilah yang dieksekusi. Makanya kalau ada orang bertanya siksa kubur, kalau orang meninggal dimakan hiu, apakah ada siksa kubur? Ada, karena tempatnya dirasa, ya. Dan kalau dia dikubur tetap juga ada, ya. Ataukah dia meninggal hanyut, hilang, mayatnya tidak dikuburkan, tetap ada, ya. Nah, ketika Anda banyak melakukan dosa, maksiat, hal-hal mungkar, keji, buruk di dunia ini, maka jiwa Anda yang sisa software tadi, yang rangkanya sudah lebur, itu merasakan sedih berlipat-lipat akibat ulah Anda di dunia. Sangat sedih, sangat sakit. Yang saya bilang tadi kepada Anda, istri yang Anda cintai aja, yang Anda lihat setia-setia saja, ternyata ngamar dengan orang lain, sakitnya luar biasa. Apalagi di akhirat itu rasa jiwa Anda itu berkali-kali lipat, berpuluh-puluh lipat dari rasa ketika diselingkuhi tadi, ya. Sehingga tidak bisa dilukiskan, saking sakitnya, ya. Lebih dari ditusuk dari pantat sampai mulut, lebih dari Anda meminum air nanah, karena rasa itu yang disiksa ulah Anda sendiri, ya. Jadi kalau Anda melakukan hal buruk, tidak ada untungnya bagi Tuhan, ya. Tuhan itu tetap Tuhan, tanpa Anda beribadah ataukah Anda melakukan hal buruk, dia tetap Tuhan yang maha hebat, ya. Sebaliknya kalau Anda bahagia di akhirat nanti, ketika saya bilang tadi Anda bersedekah, Anda bahagia tidak bisa dilukiskan, maka 1000 kali lipat kebahagiaan Anda rasakan akibat ulah baik Anda di dunia, lebih dari sekedar sungai yang ada susunya, sungai yang ada homer, bahkan buah yang terus tumbuh, buahnya tidak akan habis dan bidadari. Dan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Anda duduk bersama waliullah, para nabi, dan di samping Allah. Saking bahagianya. Nah, jadi yang disiksa itu adalah kesadaran diri ataukah jiwa, yang Anda mati atau tidak, tetap Anda melihat dengan pandang yang sama, ya. Bedanya Anda tidak punya rangka. Nah, mudah-mudahan Anda mengerti penjelasan saya singkat pada kesempatan kali ini. Kita coba di outdoor, ya. Jadi tempat gaib yang dijelaskan dalam Al-Quran itu adalah tempatnya di rasa Anda. Lebih sakit dari sebutan neraka itu, lebih sakit dan lebih indah dibandingkan cerita surga itu. Saking bahagia perasaan Anda, makanya disebut nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, bahagia. Dan kalau jiwa-jiwa yang sengsara terkatung-katung, sedih dan tidak tahu arah, linglung, ya, dan sangat-sangat sakit rasanya, itu disebut nafsul lawamah, ya. Anda terkatung-katung. Nah, mudah-mudahan Anda mengerti di kesempatan sore ini, singkat, padat, jelas, dan kalau Anda kurang paham, Anda bisa konsultasikan kepada guru ataukah kiai Anda dan ulangi, ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Yang belum subscribe, dukung terus untuk mengklik lambang merah subscribe gratis dan tidak ada ruginya. Dan kunjungi second channel saya, yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas ilmu mistika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga itu Maniak Aktif, yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, batu bacaan dengan kualitas bagus dengan temperan dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu.
Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah tauhid metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo tauhid metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo tauhid metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo tauhid metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo tauhid metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.